Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 Jakarta, Ustadz Rizky Agus Pianto MPD, beserta jajaran beliau. Yang kami hormati Dewan Guru Al-Wildan 4 Jakarta, serta Aba dan Ummahat semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, namun masih dalam suasana online. Namun insya Allah tidak akan mengurangi esensi kita dalam bersilaturahmi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami dari Komisi Bahasa Inggris akan memaparkan mengenai program semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Inggris di jenjang SD dan SMA. Alhamdulillah untuk jenjang SMP sudah kami paparkan di kesempatan sebelumnya bersamaan dengan pemaparan program semester pada mata pelajaran yang lain. Jadi sudah disampaikan, lalu qadarullah ada satu dan lain hal sehingga kami baru bisa memberikan sosialisasi terkait program bahasa Inggris untuk jenjang SD dan SMA pada kesempatan kali ini. Izinkan kami memperkenalkan beberapa guru yang alhamdulillah sekarang bisa bergabung bersama kami semua. Dimulai dari grade 1 ada Ustadzah Anissa, grade 2 dengan Ana sendiri, grade 3 ada Ustadzah Diba, grade 4 ada Ustadzah Fitria, grade 5 ada Ustadzah Heni, grade 6 dengan Ana sendiri, Ustadzah Listi, dan dilanjut untuk jenjang SMA sudah ada Ustadzah Asri, untuk grade 10 dan grade 11 ada Ustadzah Wendri. Kebetulan untuk grade 12 sudah dipaparkan juga bersamaan dengan mata pelajaran lain. Alhamdulillah, mungkin bisa kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari kelas 1 kepada Ustadzah Dwi Anissa Fitrahyani. The floor is yours. Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Dwi Anissa Fitrahyani atau Ustadzah Anissa. Ana mengajar English untuk kelas 1 dan pada kesempatan kali ini, insya Allah Ana akan memaparkan program semester 1 untuk pelajaran English kelas 1. Dan yang sudah terlihat di layar, ini adalah topik-topik juga subtopics yang akan dipelajari oleh Ananda Solih dan Solihah semua pada semester 1 ini. Ana mulai dari topik yang pertama, yaitu Classroom Language. Ini adalah bagian dari matrikulasi yang Ananda Solih dan Solihah pelajari selama 3 bulan pertama di semester 1 ini, dan juga akan dilanjutkan oleh Social Language. Untuk topik yang pertama, Classroom Language, Ananda Solih dan Solihah akan mempelajari tentang greetings, kemudian expressions to start the lesson, dan juga simple commands. Pada akhir setiap topik, Ananda akan diberikan review dan test. Kemudian untuk topik matrikulasi bahasa Inggris yang kedua adalah Social Language. Ananda Solih dan Solihah akan mempelajari tentang self-introduction, kemudian expressions in daily activities, dan juga expressions of likes and dislikes. Setelah matrikulasi selama 3 bulan pertama, yaitu dari bulan Juli pekan ketiga yang lalu sampai nanti September
di pekan kedua. Kemudian di pekan ketiganya, Ananda ada penilaian tengah semester. Kemudian setelah penilaian tengah semester, pada Oktober pekan pertama akan dilanjutkan ke topik yang ketiga, yaitu Animal World. Afwan Jiddan, sebelumnya Ana ingin menyampaikan untuk media belajar selama Ananda Solih dan Solihah mempelajari matrikulasi bahasa Inggris, Ananda menggunakan modul matrikulasi berupa file PDF yang berjudul language comments, ya, yang sudah di-share oleh wali kelas 1 masing-masing di grup WhatsApp. Begitu. Anda lanjutkan lagi. Untuk topik yang ketiga tentang Animal Worlds, itu Ananda Solih dan Solihah akan mempelajari how to make questions, kemudian how to use a or an in a sentence, kemudian vocabulary of animals, dan diakhiri juga dengan review dan test. Untuk topik yang keempat, berjudul The Cool School, Ananda akan mempelajari how to use plurals, kemudian vocabulary of school objects, dan juga diakhiri dengan review and test. Topik yang kelima, berjudul The Toy Store, Ananda akan mempelajari how to use demonstrative pronouns dan juga vocabulary of toys, dan pastinya diikuti juga dengan review dan test sebelum melanjutkan ke topik yang selanjutnya. Yang terakhir, topik berjudul The Ethic, Ananda, Solih, dan Solihah akan mempelajari tentang describe things dan juga word order, di antaranya adjective dan noun, dan ditutup dengan review and test. Untuk topik yang ketiga, tadi Animal World sampai topik yang keenam, di Ethic, media belajar yang digunakan oleh Ananda, Solih, dan Solihah adalah buku English yang sudah didapat dari sekolah, yaitu Students Book dan juga Activity Book. Juga nanti akan ditambah dengan media pembelajaran yang lain seperti video, kemudian audio listening, dan juga ada worksheet lainnya. Seperti itu, demikian yang dapat Ana sampaikan mengenai program semester 1 kelas 1 untuk mata pelajaran English. Semoga Allah mudahkan Ananda Solih dan Solihah dalam memahami juga menuntaskan target program semester 1 ini. Syukran wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakillahu khairan Ustadzah Anissa. Lalu kita lanjut untuk grade 2. Insyaallah akan diwakilkan oleh Ana, Ustadzah Listi. Jadi sebelum penilaian tengah semester, insyaallah Ananda Solih dan Solihah kelas 2 akan mempelajari 3 bab, yaitu the beach, the animal park, dan barbecue. Jadi di topik pertama ada vocabulary of the beach, things that you can and you can't see using do and don't. Lalu kita ada artikel a, an, ada juga any, there is, there are, dan ditutup dengan review and test. Setelah itu kita beranjak ke topik yang kedua, yaitu tentang vocabulary of animals. Dan grammar fokusnya adalah likes and dislikes. Talk about fears and also review and test. Lalu sebelum penilaian tengah semester, anak-anak juga akan belajar vocabulary of foods, vocabulary of numbers 20 up to 100, procedure text, dan review dan test sebelum penilaian tengah semester. Setelah penilaian tengah semester, insyaallah Ananda Solih dan Solihah akan belajar tentang the mall and the class. Di topik yang keempat,
Insyaallah Ananda Solih dan Solihah akan belajar vocabulary of toys and gadgets, and then talking about prices, how much is it, how much are those, dan lain sebagainya. Lalu ada talk about what you want, what do you want, I want bla bla bla. Lalu ada month of the years, January, dan lain sebagainya. Lalu diakhiri dengan review and test. Dan sebelum penilaian akhir semester, anak-anak Solih dan Solihah semua juga akan belajar mengenai the class, tentang school subjects, favorite subjects, lalu grammar fokusnya adalah I'm good at, you're good at, dan lain sebagainya. Lalu ada days of the weeks and the subjects. Lalu ditutup dengan review and task sebelum persiapan penilaian akhir semester. Alhamdulillah, insya Allah semoga Ananda, Solih, dan Solihah semua, khususnya kelas 2, dimudahkan untuk belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan baik bersama guru pengampunya masing-masing. Insya Allah kita akan beranjak ke kelas 3 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Diba. Ustadzah Diva, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ana Hanifah Diba Wijaya atau bisa dipanggil Ustazah Diba. Insya Allah Ana akan mengajar Ananda Solih dan Solihah grade 3 untuk English. Jadi berikut adalah topics yang akan dibahas selama selama 1 semester ke depan. Jadi alhamdulillah di bulan Agustus ini kami sudah memasuki topik yang pertama mengenai country, language, and nationality. Untuk bulan Agustus ini, insya Allah kami akan membahas 2 topik pertama, jadi country, language, and nationality, lalu dilanjutkan dengan topik tentang telling time. Untuk country, language, and nationality, kami sudah memasuki subtopik yang ketiga, types of nationality. Lalu minggu depan, insya Allah, kita akan mulai memasuki subtopik mengenai simple present tense yang diimplementasikan melalui asking and explaining about country, language, and nationalities. Lalu minggu berikutnya atau minggu keempat akan ditutup dengan formative test untuk mengevaluasi pemahaman Anda Solih dan Solihah tentang topik pertama. Lalu minggu berikutnya kita akan memasuki topik kedua mengenai telling time. Di situ kita akan membahas tentang ordinal numbers, lalu telling the time, dan ada simple present tense juga yang diimplementasikan melalui pembuatan kalimat daily activities, so talking about daily activities, dan lagi-lagi ditutup dengan formative test. Lalu insya Allah bulan berikutnya, bulan September, Ananda Solih dan Solihah akan mulai mempelajari topik mengenai sports, meliputi kinds of sport, like and dislike, lalu akan juga ada simple present tense lagi, termasuk the use of what, when, where, untuk membuat pertanyaan. Lalu kita juga akan membahas mengenai favorite sport, dan lagi-lagi ditutup dengan formative test. Lalu pada bulan September nanti akan ada penilaian tengah semester dan pembagian raport. Lalu setelah itu kita akan membahas topik keempat, yaitu mengenai routines, yang dimana kita akan membahas mengenai adverb of frequency, action verbs, lalu adverb of time, dan lagi-lagi akan di-highlight soal simple present tense dalam penyampaian about routines. Lalu yang terakhir akan ditutup lagi dengan formative test sebelum kita pindah ke topik yang terakhir untuk semester pertama, yaitu like and dislike, yang meliputi subtopik food and beverages vocabulary, lalu ada subtopik mengenai quantifiers, lalu insya Allah Ananda Solih dan Solihah akan mempelajari mengenai countable and uncountable noun, dan ada pelajaran mengenai simple present tense lagi, di mana akan diimplementasikan melalui penyampaian soal quantity atau jumlah. Lalu
kita akan ditutup lagi dengan formative test sebelum melanjutkan ke penilaian akhir semester. Alhamdulillah, sekian topik untuk semester pertama untuk grade 3. Semoga Allah mudahkan Ananda Solih dan Solihah untuk mempelajari dan memahami bahasa Inggris. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadzah Diba atas pemaparannya. Lalu kita lanjutkan grade 4 kepada Ustadzah Fitria Nunung. Tafadhol. Ustadzah Fitria. Ustadzah Fitria. Ustadzah Fitria, afwan. Apakah suara Ana terdengar? Tayyib, sepertinya Ustadzah Fitria sedang mengalami kendala. Izinkan Ana untuk menggantikan atau mewakilkan beliau pada sesi kesempatan kali ini. Baik, untuk grade... Ya, Ustadzah Fitria, monitor. Tayyib, Ustadzah. Iya, Ustadzah, tafadhol Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, Abu dan Ummu, kan nama Ana Fitria Nunung Sulasri dan biasa dipanggil Ustadzah Fitria. Ana guru mapel English di kelas 4. Di sini Ana akan menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas di kelas 4 di semester 1. Bisa dilihat di script. Ada 5 topik yang akan Ananda, Solih, dan Solihah belajar di grade 4. Ada topik pertama ada The Fun Club, dan yang kedua ada The Market, yang ketiga ada At the Zoo, dan keempat ada The Planetary. Topik insya Allah Ananda, Solih, dan Solihah akan belajar tentang references dan gerund. Dan di topik yang kedua The Market, insya Allah Ananda, Solih, dan Solihah akan belajar tentang describe everyday object, dan juga penggunaan adjective, penggunaan to dan enough, dan numbers up to 1000. Lalu untuk topik yang ketiga ada At the Zoo. Di sini Ananda, Solih, dan Solihah akan belajar tentang penggunaan adjective, penggunaan regular dan irregular comparative, lalu belajar tentang express opinions. Dan di topik keempat itu ada The Planetarium. Di sini Ananda, Solih, dan Solihah insya Allah
akan belajar tentang penggunaan regular dan irregular superlatif, lalu ada compare and contrast, lalu ada penggunaan adjective. Dan di topik terakhir di semester 1, Ananda Soli dan Soliha akan belajar di topik open day. Dan di sana insya Allah kita semua akan belajar penggunaan adjective, lalu ada penggunaan adverbs, dan ada penggunaan object pronouns. Dan insya Allah di setiap akhir subtopik akan diadakan review dan tes. Dan media pembelajaran yang Ananda Soli dan Soliha gunakan adalah buku Gateway, Student Book, dan Activity Book level 4. Dan sebagai tambahan untuk KKM Mapel English itu adalah 80. Toyib, itu saja yang bisa Anda jelaskan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan atas pemaparannya Ustazah Fitria. Insyaallah kita akan langsung lanjut ke grade 5 kepada Ustazah Hini. The floor is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, terima kasih untuk kesempatannya kepada Ustazah Listi dan juga guru-guru Awal dan Fat. Yang pertama, izinkan Ana memperkenalkan diri. Nama Ana adalah Ustazah Heni Wahyu Arini dan biasa disapa dengan Ustazah Heni. Dan insya Allah pada tahun ini Ana diberikan kesempatan untuk mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya pada level kelas 5. Oke, sedikit pemaparan tentang materi atau pembahasan yang akan Ananda Soleh dan Solihah lakukan di dalam semester 1, yaitu terdiri dari 5 topik, yang mana kita semua insya Allah akan berdiskusi 3 chapter sebelum PTS dan juga 2 chapter setelah PTS, dan total insya Allah akan ada 5 topik yang akan menjadi pembahasan. Oke, untuk topik yang pertama, alhamdulillah pada pertemuan setelah martikulasi 2 minggu, kami setelah membahas tentang describing someone dengan subtopik yaitu pembahasan tentang penggunaan adjective, relative clause, and describing people. Dan secara spesifik yaitu Ananda insya Allah akan mengetahui bagaimana penggunaan simple present tense. Pada topik yang kedua, insya Allah akan dibahas tentang penggunaan present perfect, yang mana Ananda akan mempelajari tentang penggunaan regular and irregular verbs, dan juga structure tentang present perfect tense, dan mostly talk about the use of adverb, ever, and never. Dan juga disupport dengan pemaparan bagaimana cara menggunakan reflexive pronoun. Untuk topik yang ketiga, sebelum PTS, insya Allah Ananda akan mempelajari terkait dengan daily course, yang mana Ananda akan mempelajari tentang bagaimana talk about daily course, dan juga vocabulary enrichment about household objects, dan masih melanjutkan pada pembahasan sebelumnya pada chapter 2, yaitu akan kembali dibahas tentang penggunaan present perfect tense dengan penggunaan already, yet, and just. Nah, berikut adalah 3 chapter pertama sebelum Ananda insya Allah akan melaksanakan ujian mid semester. Lalu meranjak pada pembahasan yang keempat, yaitu topik yang keempat. Insya Allah Ananda akan mempelajari terkait dengan topik future, di mana di sini adalah ada grammatical tentang future tense dan juga penggunaan adverb of time. Dan sebagai pelengkap, Ananda juga akan mempelajari tentang modal verbs, yaitu might and must. Dan terakhir, yaitu adalah topik sebelum Ananda melakukan semester test, di mana topik ini yaitu mengenai quantifier. Dan insya Allah Ananda Soleh dan Solihah, khususnya kelas 5, akan mempelajari tentang describing the quantity of food, dan di mana quantifiers yang akan Ananda pelajari pada chapter ini yaitu mengenai penggunaan some,
a lot of, a few, and any. Dan insya Allah Ananda juga dapat mengetahui atau membedakan antara countable and uncountable nouns. Dan insya Allah untuk 5 chapter yang akan dijelaskan pada semester 1 ini, Ana akan mengimplementasikan 4 basic English secara merata, yaitu English for listening, speaking, reading, dan juga writing. Dan insya Allah setiap akhir dari pembahasan subtopics akan ada yang namanya review dan juga formative test. Dan insya Allah untuk media pembelajaran yang akan Anda gunakan yaitu adalah Gateway Level 5 dan juga disupport oleh sumber belajar lainnya seperti video dan audio. Mungkin cukup dari Ana. Semoga Allah mudahkan Ananda soleh dan solihah untuk mencapai target yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan sekali lagi mohon support dari Abu dan Ummahat sekalian. Ana rasa cukup. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kepada Ustadzah Heni yang telah memaparkan sosialisasi program semester 1 pada jenjang kelas 5. Akan kita lanjutkan kembali untuk kelas 6 dengan Ana sendiri, Ustadzah Listi. Kebetulan Ana diamanahkan pada tahun ini untuk mengajar kelas 6 Ikhwan dan Akhwat. Dan insya Allah kita juga akan cover 3 chapters. Di sini ada the English language, stories and books, and the 20th century and beyond. Jadi kepada 3 chapter ini kita akan cover sampai sebelum penilaian mid semester. Before the midterm test, insya Allah kita akan cover 3 chapter ini yang terdiri atas language for talking about English, language facts, fakta-fakta tentang bahasa, lalu juga tentang present perfect progressive. Insya Allah kita sudah sampai kepada 3 subtopik ini, lalu dilanjutkan for and since, dan akan review and test. Selanjutnya ke chapter 2, stories and books. Kita insya Allah akan belajar past simple and past progressive, adjectives with ed and ing endings, and then indefinite pronouns, dan juga write a short story, dan ditutup dengan review and test. Lalu kita lanjutkan ke chapter selanjutnya, yaitu tentang changes in the world, used to and didn't used to, adverbs of time, dan dilanjutkan review and test. Lalu kita akan persiapan midterm test, dan setelah midterm test kita insya Allah akan cover 2 chapter, yaitu The Missing Diamonds and The Hotel by the Lake. Jadi kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran seperti review the past participle, giving instructions, penggunaan never dan before, household jobs, types of stories, dan review and test. Untuk chapter yang terakhir, kita insya Allah akan belajar tentang making requests and giving orders, the use of reported speech, use should and have for speculation, dan juga menggunakan make dan do, dan yang terakhir action verbs. Lalu ditutup dengan review and test dan persiapan sebelum penilaian akhir semester 1. Insya Allah di kelas 6 ini Ananda Soli dan Solihah semua pada matrikulasi 2 pekan pertama kita sudah menggunakan PDF yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadzah Anissa tentang classroom language dan juga social language. Dan pekan ketiga sampai saat ini dan insya Allah untuk 1 tahun ajaran ini, insya Allah kita akan menggunakan English Gateway Level 6, Student Book dan juga Activity Book, disupport dengan sumber-sumber lainnya berupa video dan atau audio. Mungkin sekian dari jenjang SD yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan langsung beranjak ke jenjang SMA yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadzah Astri dan juga Ustadzah Wendri. Untuk kelas 10
Tafadhol Ustadzah Astri, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya, terima kasih kepada Ustadzah Listi yang telah memberikan kesempatan kepada Ana, Astri Padmajati atau biasa dipanggil Ustadzah Astri. Untuk kelas 10, buku yang digunakan adalah C21, English for the 21st Century. Jadi di dalam buku ini, di dalam pembelajaran kali ini, kelas 10, kelas 11, nantinya akan juga berfokus kepada skill-skill abad 21. Jadi untuk Ananda, selain belajar bahasa, Ananda juga belajar learning skills, literacy skills, dan life skills. Untuk learning skills sendiri, termasuk critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication. Kemudian untuk literacy skill ada information, media, and technology. Dan untuk life skill sendiri ada flexibility, leadership, initiative, productivity, dan social skill. Dan kemudian ada 7 topik untuk semester 1 kali ini. Dan sebelum midterm, Ananda akan mempelajari sekitar 4 topik. Oke, untuk topik yang pertama adalah communication. Nah, communication sendiri ada di dalam learning skills, yang mana siswa diharapkan memiliki kemampuan itu, kemampuan learning skills, yaitu communication terutama. Dan dalam communication ini kita belajar tidak hanya tentang grammar, yaitu penggunaan past simple, tapi juga bagaimana menunjukkan first impression, switch off, conversation style, and also body language, and choose the best way to communicate. Jadi untuk 21st century skill kita ada body language, choose the best way to communicate. Kemudian untuk topik kedua yaitu arrangement. Oke, di sini Ananda belajar bagaimana untuk membuat arrangement. Of course, arrangement di setiap activity or dengan purpose tertentu. Maka dari itu, untuk skillnya sendiri, study skillnya Ananda diharapkan bisa understanding the purpose of writing. Mengerti tentang tujuan menulis, mungkin chat, or something yang berhubungan dengan arrangement. Nah, where are you, meeting friends, a language you all understand, and abbreviation for text messages. Dan tentunya dengan grammar present continuous. Seperti itu ya. Kemudian untuk topik ketiga yaitu travel experiences. Nah, di sini siswa mulai belajar tentang facts and opinion. Dan kemudian bisa mendiskusikan dan mendescribe tentang tempat-tempat atau negara-negara yang mereka ingin kunjungi. Kemudian di sini juga ada discussion di mana critical thinking-nya juga ditekankan. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada life skill di mana Ananda itu bisa avoiding national stereotypes. Jadi untuk national stereotypes juga dipelajari di sini dan dihindari. Oke. Kemudian next slide, Ustadzah Listi. Oke. Kemudian untuk topik selanjutnya ada faraway places. Oke, faraway places. Kita akan mendiskusikan tentang holiday options di sini. Jadi untuk critical sendiri kita akan mengevaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi tentang tempat-tempat yang ingin kita kunjungi di dalam ketika kita ada memiliki holiday option seperti itu. Nah, di sini termasuk types of holidays, changing cities, a sense of adventures, verb phrases, present perfect, and past simple. And also, kita juga belajar tentang membaca dan mendeskripsikan verbs seperti itu. Nah, di sini sampai sini siswa diharapkan bisa mempelajari keempat topik itu sebelum midterm. Jadi setelah faraway places kita akan melakukan midterm. Kemudian untuk next topik setelah midterm kita ada changing times, technology, dan teamwork. Nah, dalam changing time, dalam topik changing times kita belajar tentang
tentang kalau critical thinking-nya sendiri tentang priority. Kita harus memiliki priority, bagaimana memberikan presentasi juga tentang gambar dan implies tentang suatu gambar. Jadi changing times, kita juga mengevaluasi tentang ketika kita diberikan suatu foto, what happened in that picture, and then after that we imply something about the picture, kemudian the impact of that picture. Makanya di sini ada survival in dangerous situation. Seperti itu. In the end, mereka juga memberikan opini mereka dalam suatu diskusi, kemudian memberikan presentasi seperti itu. Kemudian the next topic ada good ideas, technology and people, will we ever live in Mars and everything. Jadi di dalam teknologi ini kita membicarakan tentang teknologi dan kemudian untuk skill yang diharapkan, kita juga bisa mengevaluasi usefulness dan promoting yourself seperti itu. Kemudian the last topic is teamwork. Nah, Ananda diharapkan bisa siap dalam dunia kerja nantinya ya, skill yang kita harapkan. Makanya dari ini kita membicarakan tentang bagaimana kita bekerja dalam suatu tim dengan mempelajari working together, leaders and team, brainstorming, and the workplace. Seperti itu. Dan in the end of the topic, di akhir topik ini kita akan melakukan SAS atau final semester test seperti itu. Mungkin itu dari saya, Ustazah Listi. Mungkin bisa Ana kembalikan ke Ustazah Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustazah Astri yang sudah memaparkan sosialisasi program semester 1 pada kelas 10. Insya Allah kita akan langsung beranjak ke kelas 11 sebagai penutup insya Allah. Kepada Ustazah Wendri, tafadhol. Baik, syukron atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Ana minta izin untuk mewakili Ustazah Stella selaku pengampu bahasa Inggris di kelas 11 untuk memaparkan promes di kelas 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk kelas 11 insya Allah ada 7 total topik yang akan dibahas untuk semester ini, yang dimana 4 topik akan dibahas sebelum STS atau midterm test dan 3 topik akan dibahas setelah midterm test. Oke, topik yang pertama adalah berjudul Big Questions, di mana subtopics yang terdapat dalam topik ini adalah the right questions and answers, what's the best way to learn a language, objective and subjective arguments, and revision of tenses, dan yang terakhir adalah building report. And then the second topic atau topik kedua adalah berjudul stories, di mana subtopicsnya adalah sebagai berikut: Can you solve the mystery? What makes a great story? Can we reveal through time, incidents, hijacking and robberies, narrative tenses berupa past simple dan past continuous, evidence and witness accounts, and telling stories. Kemudian topik yang ketiga berjudul movement, di mana subtopicsnya adalah journeys, urbanization, rules, describing movement, passives, working towards a common goal, avoiding personal differences, rules and responsibility. Kemudian topik yang keempat, sekaligus topik terakhir sebelum midterm test, berjudul logical thinking, di mana subtopiknya adalah logistics, logic, migration, arts of thinking for puzzle solving, internet forums, logical versus lateral thinking. Slide selanjutnya, teman. Terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan dengan topik yang kelima, sekaligus topik pertama setelah STS atau midterm test, berjudul The Mind, di mana subtopik yang akan dibahas adalah the brain, perception, concentration, brain function, mind phrases,
models of deduction, cognitive training, identifying assumptions, and the last one is focusing attention. Kemudian topik selanjutnya berjudul Changing Minds, di mana subtopiknya adalah memory, motivation, your mind is playing tricks on you, types of mnemonic, language of persuasion, memorization, and the last one is persuading other people to do things. Dan topik yang terakhir juga atau topik yang ketujuh sebelum SAS atau ujian semester pertama berjudul Images dengan subtopik berupa company logo, personal qualities, dan kemudian yang terakhir adalah a story in pictures. Jadi ini adalah topik dan juga subtopik yang insya Allah akan dipelajari oleh Ananda Solih dan Solihah kelas 11 di semester awal ini, di mana untuk buku yang panduannya akan digunakan adalah C21 English for the 21st Century. Kemudian juga tentunya akan dibantu atau ditunjang dengan berbagai resources lainnya, baik berupa video, audio, dan worksheets lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat Anda sampaikan. Syukron wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan atas pemaparannya kepada Ustazah Wendri. Alhamdulillah, Aba dan Ummahat semua, kita sudah sampai ke penghujung acara, yaitu pemaparan kelas yang terakhir, yaitu kelas 11. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan kembali proses KBM, kegiatan belajar mengajar kepada siswa semua, dan insya Allah semoga Ananda Solih dan Solihah semua dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar. Dan sebelum itu, izinkan kami sampaikan bahwa jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan KBM dalam mata pelajaran bahasa Inggris berupa pertanyaan, kritik, dan saran, bisa langsung kepada guru pengampu kelas masing-masing dan juga kepada kami. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah tuntaskan semua. Alhamdulillah, syukron wa jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Aba dan Ummahat semua. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, Aba dan Ummahat semua. Terima kasih juga kepada Dewan Guru Al-Wulan 4 Jakarta yang turut hadir dalam presentasi kali ini. Izinkan kami untuk menutup sesi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.